Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah. Apa kabar sahabat-sahabat channel Perisai Umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa diberikan karunia, kenikmatan, keberkahan, kebaikan, dan kesehatan, serta diberikan karunia, nikmat iman dan Islam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat channel Perisai Umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita mendengar ketika kita berinteraksi di tengah masyarakat, ketika kita berinteraksi sosial, kita mendengar bahwa jangan kamu menjadi Islam yang terlalu dalam. Jangan menjadi Muslim yang terlalu mendalami agama. Bahkan ada kalimat di tengah-tengah masyarakat kita, jangan bawa-bawa agama. Ini adalah area publik. Agama hanya ada di tempat-tempat ibadah seperti masjid, mushola, dan sebagainya. Perlu diketahui sebuah keniscayaan bahwa setiap manusia pasti memerlukan pedoman hidup, pasti memerlukan aturan kehidupan. Semisal contoh, ketika kita mengikuti jangan bawa-bawa agama, maka lantas dengan cara apa yang baik dan paling benar ketika kita melakukan hajat buang air besar? Apakah dengan berdiri? Apakah dengan berlari? Apakah dengan duduk? Apakah dengan jongkok atau dengan guling-guling? Di era modern saat ini, semua rumah-rumah modern, bahkan hotel-hotel menggunakan kloset dengan posisi duduk. Dan kita tahu dari hasil penelitian terakhir dari Stanford University, di situ disebutkan bahwa dengan posisi buang air besar dengan duduk itu menyebabkan penyakit ambeien, penyakit kanker usus, dan penyakit prostat. Posisi yang paling baik dan paling benar adalah posisi buang air besar dengan jongkok. Karena apa? Karena di sana otot usus yang paling bawah itu melakukan refleksi, melakukan relaksasi, sehingga semua apa-apa yang menjadi, apa-apa yang ada di dalam itu keluar dengan lancar dan menyebabkan kesehatan bagi manusia. Kita tahu 1400 tahun yang lalu ada sosok manusia yang sempurna dan mulia telah mengabarkan kepada kita bahwa posisi buang air besar adalah dengan cara jongkok. Nah, lantas informasi ini yang kita dapatkan dari Rasulullah Muhammad SAW, dia dapatkan dari mana? Tidak lain, pasti datang informasi ini, pengetahuan ini langsung dari Zat yang Maha Tahu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, ketika kita menggunakan aturan pedoman dengan cara Islam, maka akan menghasilkan kesehatan. Begitu sebaliknya, ketika kita mengikuti pedoman tidak menggunakan Islam, maka akan menimbulkan penyakit, menimbulkan keburukan. Ketika jangan bawa-bawa agama, dalam contoh membagi waris saja, seorang suami yang meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Anak yang pertama adalah yang paling besar, dia di posisi kelas SMA, dan yang paling kecil baru beranjak balita. Bagaimana lantas ketika jangan bawa-bawa agama dalam membagi harta yang ditinggalkan oleh suami atau orang tuanya? Pasti semuanya, ahli warisnya, ingin memiliki, ingin menerima harta waris yang paling besar bagiannya. Ketika
anak yang paling besar, ingin mendapatkan harta yang paling besar dengan alasan apa? Dengan alasan ingin melanjutkan pendidikan, ingin melangsungkan pernikahan. Begitu juga adiknya yang paling kecil. Dia ingin mendapatkan harta waris yang paling besar. Karena apa? Semasa ayahnya masih hidup, orang tuanya masih hidup, dia tidak menerima lebih banyak dari harta yang diperoleh oleh kakaknya. Sehingga apa? Dia berhak untuk mendapatkan harta yang lebih banyak. Begitu juga istri yang ditinggalkan oleh suami tersebut, ingin mendapatkan harta waris yang lebih banyak. Karena apa? Dengan alasan dia telah melahirkan anak-anaknya. Dia telah meluangkan waktunya, berkorban tenaganya, waktunya untuk apa? Untuk mendidik anak-anaknya. Sehingga dia berharap dan berhak untuk mendapatkan harta waris yang lebih banyak. Hal ini akan menimbulkan kegaduhan, akan menimbulkan keributan dalam satu keluarga tersebut. Karena tidak ada aturan yang jelas, tidak ada standar kebenaran dalam membagi harta yang ditinggalkan oleh kepala keluarga tersebut. Dan disinilah letak bagaimana Islam mengatur urusan membagi waris ini. Luar biasa. Untuk itu, Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menurunkan aturan syariatnya adalah bukti cinta Allah kepada makhluknya. Untuk apa? Untuk terciptanya kebaikan, terciptanya keteraturan, terciptanya keberkahan, bahkan terciptanya rahmat bagi di dunia dan kelak di akhirat. Inilah kenapa Allah tidak sekedar hanya menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan alam semesta, menciptakan makhluknya berupa manusia. Itu juga diciptakan atau diturunkan aturannya atau diturunkan Islam sebagai pengatur pedoman kehidupan. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.